Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anak-anakku yang saya banggakan, jumpa lagi dengan pembelajaran IPA yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan soal prediksi asesmen sumatif akhir tahun mata pelajaran IPA tahun kelas 8 tahun 2023 untuk yang soal esai. Oke, sudah semangat semuanya? Mari kita mulai. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Terima kasih. Untuk soal yang esai dimulai dari nomor 36. Kisi-kisinya disajikan gambar seorang penyelam. Peserta didik dapat menentukan besarnya tekanan yang dialami dengan benar. Jadi materinya yang kita bahas kali ini adalah tekanan hidrostatis. Anak semuanya perlu kalian ketahui untuk menentukan atau menghitung besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam, wajib dipahami bahwa kedalaman penyelam atau kedalaman benda itu diukur dari permukaan air ke orang atau benda tersebut. Jadi jangan sampai keliru, yang kalian pilih adalah yang dari dasar ke bendanya atau ke orangnya. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar penyelam berikut ini. Jika penyelam tersebut berada pada perairan yang mempunyai massa jenis 1030 kg per meter kubik dengan pengaruh gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, hitung tekanan yang dialami oleh penyelam tersebut. Dari gambar ini dan penjelasan soal ini dapat diketahui bahwa rho-nya, ini rho atau massa jenis airnya adalah 1030 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kedalamannya, nah ini yang 20 meter, sekali lagi yang 20 meter. Yang dari permukaan air ke benda atau orangnya. Ditanya tekanan hidrostatis atau pH, maka kita langsung bisa menjawabnya bahwa pH sama dengan rho kali G kali H. Kita masukkan angkanya 1030 dikalikan 10 dikalikan 20, maka ketemu 206.000 Pascal. Dengan demikian, tekanan yang dialami oleh penyelam tersebut adalah 206.000 Pascal. Prediksi soal berikutnya atau besok pada soal yang sesungguhnya, tetap gambarnya adalah seorang penyelam, tinggal diatur atau diubah kedalaman penyelamnya. Hati-hati, biasanya ada pengecoh kedalaman seluruh air atau seluruh laut dari permukaan sampai dasar ya, tapi sekali lagi gunakan yang dari permukaan air ke orangnya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut soal esai yang kedua atau nomor 37. Disajikan gambar organ sistem pernapasan. Peserta didik dapat menentukan nama dan fungsi atau proses dari organ yang ditunjuk dengan tepat. Jadi kata kuncinya adalah organ sistem pernapasan dan fungsi atau proses yang terjadi di organ tersebut. Prediksi soalnya ada sebagai berikut. Contoh, perhatikan gambar organ sistem pernapasan berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan nama dan proses yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3.
Perhatikan gambar anak semuanya. Dari gambar ini kita ketahui bahwa nomor 1 adalah hidung. Nomor 2 ini yaitu trakea atau tenggorokan, dan nomor 3 adalah di sini ada alveolus. Bisa jadi besok yang ditanyakan adalah di faring atau laring, atau tadi di bronchiolus, ya, atau di bronkus. Ini bronkus. Nah, ini di sini adalah bronchiolus, dan ini di ujung-ujungnya adalah alveolus. Oke, dari soal yang ditunjuk ini, nomor 1 hidung, terjadi proses pelembaban, menghangatkan dan menyaring atau filter udara yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Di trakea ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung menuju ke paru-paru. Ya. Di alveolus terjadi proses pertukaran atau oksidasi oksigen dan karbon dioksida. Bisa jadi besok soalnya tidak ketiga-tiganya, bisa jadi hanya 2, ya. Maka tolong dipahami mulai dari hidung, ya, faring, laring, terus trakea, ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Fokus yang 3 ini saja, mudah-mudahan nanti bisa mewakili soal yang akan keluar besok. Ya. Kita lanjut soal nomor 38. Peserta didik dapat menyebutkan cara menjaga organ ekskresi ginjal dengan tepat. Berdasarkan kisi ini, maka soalnya sudah jelas. Ya. Nah, berarti nanti organ ekskresinya ginjal, yaitu cara menjaga organ ginjal. Di buku LKS ada, buku paket ada. Maka contoh soalnya adalah sebutkan cara menjaga kesehatan sistem ekskresi ginjal. Jawabannya adalah berikut beberapa cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang A adalah atur pola makan. Yang B, rajin olahraga. Yang C, jaga berat badan. Yang D, kontrol tekanan darah. Dan E, minum air putih yang cukup, ya. Ini bisa dibolak-balik, ya. Jadi soal ini sudah jelas keluar, ya, karena kisi-kisinya sangat jelas sudah. Oke, sekali lagi jangan lupa like, share, dan komen, ya. Terima kasih untuk like, share, dan komennya untuk perkembangan channel ini. Kita lanjut soal yang nomor 39. Kisi-kisinya disajikan gambar sistem sonar. Siswa dapat menentukan kedalaman perairan dengan tepat. Ini bisa laut, bisa sungai, ya. Kata kuncinya adalah sistem sonar dan kedalaman perairan. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar sonar pada perahu berikut ini. Ada perahu di lautan, memberikan sinyal gelombang sonar, pantulkan ke bawah, dipancarkan dari dasar laut akan mantul kembali. Nah, diketahui kecepatan gelombang sonarnya adalah 1400 meter per sekon. Jika selang waktu antara bunyi yang dikeluarkan oleh transducer dan detektor adalah 10 sekon, hitunglah kedalaman perairan tersebut. Dari soal ini, perhatikan anak semuanya, yang dihitung adalah kedalamannya, jarak antara kapal dengan dasar laut. Padahal di sini adalah jarak tempuhnya adalah bolak-balik. Maka nanti rumus menghitung kedalaman atau H atau sama dengan S ini adalah V dikalikan T dibagi 2 karena hanya separuh jalan. Ya. Oke, dari soal tersebut diketahui V-nya 1400 meter per sekon, T-nya atau waktu adalah 10 sekon. Ditanya H atau S,
Maka kita jawab H sama dengan V dikalikan T dibagi 2. Dimasukkan angkanya 1400 dikali 10 dibagi 2, maka ketemu 7000 meter. Jadi jarak atau kedalaman laut tersebut dari kapal adalah 7000 meter. Sangat mudah ya. Tolong besok perhatikan waktu dan kecepatan gelombangnya. Tinggal masukkan ke rumus H sama dengan V kali T per 2, atau boleh S sama dengan V kali T per 2. Oke, kita lanjut. Soal yang IC yang terakhir. Disajikan gambar benda yang berada di depan lensa cembung. Peserta didik dapat menghitung jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa tersebut dengan benar. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah lensa cembung. Ini. Jarak fokus lensa tersebut adalah 10 meter. Jarak bendanya, 10 cm. Sementara jarak bendanya adalah, ini adalah 15 cm. Nah, berdasarkan gambar, tentukan A. Jarak bayangan yang terbentuk, B. Perbesaran bayangan, C. Sifat bayangan. Oke anak semuanya, dari gambar ini sebenarnya benda ini adalah terletak di ruang antara F dengan 2F. Ini namanya ruang 2. Maka berdasarkan ketentuan, kalau benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Ingat konsep, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Karena benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3. Oke, nah konsep berikutnya adalah dari 2 menjadi 3, maka ini diperbesar. Nah, karena ini nyata, maka ini akan terbalik ya. Nah, oke, kita lanjut. Dari soal ini kita akan mengerjakan. Diketahui lensa cembung jarak fokusnya atau F-nya 10 cm, jarak bendanya atau S sama dengan 15 cm. Ditanyakan A. Jarak bayangan atau S aksen, B. Perbesaran bayangan atau M-nya, dan C. Sifat bayangan. Oke, perhatikan ini. Kita masukkan untuk menentukan jarak bayangan, yaitu pakai rumus 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Kita masukkan sama dengan 1/S aksen sama dengan 1/10 cm dikurangi 1/15 cm. Ya. Ada 10, ada 15. Ini penyebut. Maka kita samakan. Jadi 30. Ya, maka 1/10 jadi 3/30. 1/15 sama dengan 2/30. Ya, 3 kurangi 2 sama dengan 1. Maka 1 per aksennya adalah 1/30. Sehingga S aksennya adalah 30 dibagi 1 atau 30 cm. Oke. Dari sini kamu harus bisa menentukan ini persamaannya. Ya. Disamakan penyebut ya. Kemudian yang B, perbesaran bayangan. Ini kita pakai rumus M sama dengan S aksen dibagi S. Ini nilai mutlak, artinya nilai mutlak itu selalu positif. Kita masukkan S aksennya 30 dibagi S-nya 15. Maka perbesaran bayangannya adalah 2 kali ya. Ini karena benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 di sini. Nah,
Tetapi karena nyata, ini bayangannya terbalik. Ini diingat, kalau nyata ini terbalik, tetapi kalau maya ini tegak. Nah, dari ruang 2 menjadi ruang 3, ini diperbesar. Oke, cukup sudah untuk pembahasan soal esainya. Sekali lagi, terus semangat belajar ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Terus semangat belajar dan berdoa. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di dunia akhirat. Amin. Jangan lupa tonton kelanjutannya dalam pembahasan soal asesmen sumatif akhir atau akhir tahun atau ASAT IPA kelas 8 untuk soal pilihan ganda biar kamu lengkap pengetahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.